Di kota yang tak pernah benar-benar tidur, di antara hiruk-pikuk lampu kendaraan dan langkah manusia yang saling berlalu, sebuah peristiwa kecil, terjadi peristiwa yang akan mengubah dua hidup yang tak pernah disangka akan bertemu. Seorang pemuda miskin bernama Putra yang hidupnya selalu berada di ambang harapan, mendapati seorang wanita tumbang di tepi jalan. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Ia tidak tahu bahwa dengan menolongnya, ia sedang membuka pintu ke dunia yang selama ini terasa mustahil baginya. Dan wanita itu Maya, seorang CEO muda yang dihormati, tak pernah menyangka hidupnya akan diselamatkan oleh seseorang yang nyaris tak punya apa-apa, kecuali hati yang lebih kaya dari siapapun yang pernah ia temui. Gang itu selalu basah, meskipun hujan sudah berhenti sejak sore. Lampu jalan yang redup membuat segala sesuatu tampak kusam. Tembok-tembok rumah yang mengelupas, jemuran yang tak kunjung kering, dan suara air menetes dari atap seng yang bocor. Di tengah semua itu, seorang pemuda berjaket lusuh melangkah pulang dengan kelelahan yang tak pernah selesai. Putra, usianya baru 22, tetapi garis wajahnya seolah menunjukkan ia telah berjuang jauh lebih lama dari usia itu. Tangan kasarnya membawa plastik berisi obat generik untuk ibunya. Hanya itu yang bisa ia beli dari upah kerja serabutan hari itu. Kadang ia mengangkat barang di pasar, kadang menjadi kuli bangunan harian, kadang membantu parkir motor di dekat minimarket. Di kontrakan kecil berukuran 3 kali 3 meter, ibunya terbaring dengan batuk yang tak kunjung reda. Tubuhnya semakin kurus, tetapi senyumnya tetap hangat setiap kali Raka membuka pintu. Putra sudah pulang, suara ibunya serak namun penuh kasih. Iya, Bu, ini obatnya, maaf, cuma ini yang bisa Putra beli dulu, ujar Putra sambil menunduk. Menutupi rasa bersalahnya, ibunya tersenyum, seolah semua itu sudah lebih dari cukup. Yang penting kamu pulang dengan selamat. Ibu nggak apa-apa, padahal Putra tahu, ibunya tidak baik-baik saja. Tapi apa dah, tabungan kecil yang ia simpan diam-diam, belum cukup untuk membawa ibunya ke dokter sungguhan. Tabungan itu ia masukkan ke kotak plastik kecil di bawah kasur. Setiap malam, ia mengecek jumlahnya hanya beberapa ratus ribu. Itu pun sudah dikumpulkan berbulan-bulan. Putra menghela napas panjang. Hidup baginya seperti lingkaran yang tak pernah selesai, bekerja keras, menabung sedikit, lalu habis lagi untuk kebutuhan mendesak. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin ibunya sembuh dan hidup mereka sedikit saja lebih baik. Malam itu angin masuk dari celah-celah dinding, membuat ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Putra duduk di samping ibunya, menatap wajah yang sudah mulai pucat. Bu, besok Putra coba cari kerja lagi. Mungkin ada yang mau nerima Raka di bengkel. Ibunya mengangguk pelan. Kamu anak baik, Put, rezeki itu pasti ada untuk orang yang baik. Namun, jauh dalam hati Putra, ia bertanya-tanya, apakah kebaikan masih berarti di dunia yang serba berat seperti ini? Tanpa ia tahu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, sesuatu yang akan dimulai dari sebuah pertemuan sederhana di jalanan kota. Beberapa jam lagi, pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu semenjak subuh. Putra berangkat lebih awal dari biasanya, berharap ada lowongan kerja harian di bengkel motor dekat jalan raya. Udara masih dingin, jalanan masih sepi, dan hanya beberapa tukang sayur yang lewat sambil mendorong gerobak. Putra memasukkan tangannya ke saku jaket lusuhnya, mencoba menghangatkan diri. Perutnya sebenarnya belum terisi apapun, tapi ia sudah terbiasa dengan pagi tanpa sarapan. Yang penting ibunya minum obat tadi malam itu sudah cukup membuatnya tenang. Ketika ia memasuki jalan besar, suara kendaraan mulai terdengar. Mobil pribadi, ojek, dan bus kecil berdatangan. Putra memandang ke arah gedung-gedung tinggi yang menjulang. Dunia lain yang terasa begitu jauh dari genggamannya. Namun langkahnya terhenti tiba-tiba. Di seberang trotoar, tepat di depan tiang lampu, seseorang tergeletak. Seorang wanita. Ia mengenakan setelan kantor berwarna krem yang tampak mahal, sepatu heels elegan, dan tas kerja yang jatuh tergeletak tidak jauh darinya. Rambut hitamnya terurai berantakan ke lantai trotoar. Putra langsung menyeberang tanpa pikir panjang. Bu, Mbak, dengar saya. Putra mengguncang pelan bahu wanita itu. Tidak ada respons. Wajah wanita itu pucat, napasnya pendek dan tidak stabil. Beberapa pengendara motor hanya melihat sekilas lalu pergi. Ada yang melambat, tapi tidak satu pun yang berhenti. Mbak, dengarkan saya, ya. Putra semakin panik. Ia menempelkan telinganya ke dekat wajah wanita itu, untungnya masih bernapas. Tapi jelas kondisinya tidak baik. Astaga, saya harus bawa dia ke rumah sakit, gumamnya. Ia sempat melihat sekeliling, berharap ada bantuan.
Tapi kota kadang bisa menjadi tempat paling sunyi di tengah keramaian. Tanpa panjang pikir, ia mengangkat tubuh wanita itu dengan susah payah. Berat tapi Putra memaksakan diri. "Permisi, ada yang bisa bantu? Tolong." Tidak ada yang berhenti. Hanya tatapan penasaran lalu pergi lagi. Dengan napas terengah, ia menggendong wanita itu menuju pinggir jalan. Ia melambaikan tangan ke taksi, tapi 3 mobil lewat begitu saja. Barulah taksi keempat berhenti setelah melihat kondisi darurat. "Mas, ini harus ke rumah sakit, cepat," kata sopir taksi begitu melihat wanita itu. Putra mengangguk, tapi saat sudah di dalam taksi, sebuah kecemasan baru muncul. "Mas, bayar deposit rumah sakit bisa ratusan ribu." "Mas siap?" tanya sopir pelan. Putra terdiam. Tabungannya, tabungan ibunya. Tapi jika ia tidak bergerak sekarang, wanita ini bisa kehilangan nyawanya. Putra menunduk, menggenggam ujung jaketnya, lalu berkata lirih namun tegas, "Saya bayar. Jalan saja, Mas." Taksi itu melaju kencang. Di pangkuan Putra, tangan wanita itu sedikit bergerak sebelum kembali lemas. Putra menahan rasa takut yang tiba-tiba menghantam dadanya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang ia gendong itu bukan sembarang wanita. Ia tidak tahu bahwa tindakannya pagi ini akan mengubah hidupnya selamanya. Yang ia tahu hanya satu, seseorang membutuhkan pertolongan. Dan itu cukup. Ruang gawat darurat selalu penuh dengan suara yang menegangkan. Langkah kaki cepat perawat, bunyi alat medis, teriakan keluarga yang cemas. Putra masuk sambil menggendong wanita itu dengan napas tersengal. Seragam lusuhnya kontras sekali dengan interior rumah sakit yang terang dan dingin. "Pasien pingsan di jalan," seru Putra. 2 perawat langsung mengambil alih, memindahkan wanita itu ke ranjang dorong. "Tekanan darah rendah, cepat siapkan infus. Bawa ke ruang observasi." Wanita itu langsung dibawa pergi, meninggalkan Putra mematung di tengah lorong. Tak lama, seorang petugas administrasi menghampirinya. "Mas, keluarga pasien?" "B, bukan. Saya cuma yang nemuin," jawab Putra gugup. "Untuk tindakan darurat sudah kami lakukan. Tapi untuk pemeriksaan lanjutan dan rawat inap, harus ada deposit minimal 1.500.000. Putra seperti dihantam sesuatu di dadanya. 1.500.000. Ia tercekat. Kalau saya nggak bisa bayar sekarang, kalau tidak ada deposit, kami hanya bisa lakukan penanganan dasar. Pasien butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kami tidak bisa melanjutkan tanpa biaya." Putra menelan ludah. Ia memikirkan ibunya. Tabungannya hanya 600.000. Itu pun hasil berbulan-bulan menahan lapar, menolak ajakan teman, dan bekerja sampai larut malam. Uang itu seharusnya untuk obat ibunya, atau biaya kontrol minggu depan. Tangannya gemetar ketika ia meraih dompet tipisnya. "Mas," suara petugas itu terdengar penuh pengertian. "Kalau memang tidak bisa, kami mengerti. Mas juga sudah membantu membawa pasien ke sini." Putra menatap lantai. Hatinya berperang hebat. Ibunya, wanita ini, siapa dia sebenarnya? Mengapa tidak ada yang mencarinya? Tidak ada identitas, tidak ada keluarga, tidak ada kontak darurat. Ia ingat ketika ibunya berkata semalam, "Rezeki selalu datang untuk orang baik." Putra menghela napas panjang. Rasanya seperti memotong bagian tubuhnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tabungan terakhir dari dompet kecilnya. Uang yang ia lipat rapi selama ini. Uang yang ia harapkan bisa mengubah hidup ibunya, walau sedikit. "Ini yang saya punya," ucapnya lirih. Petugas itu terkejut. "Mas, ini tidak cukup." "Mas yakin?" Putra ragu, sangat ragu. Tapi bayangan wanita itu tergeletak di jalan, wajahnya pucat. Itu membuat hatinya tidak sanggup melangkah pergi begitu saja. "Sisanya, saya cicil. Saya janji. Tolong rawat dia, Bu, tolong." Petugas itu menatap Putra dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Baik, kami akan bantu prosesnya. Mas, tunggu sebentar." Saat petugas itu pergi, Putra duduk di kursi ruang tunggu. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Dompetnya kosong, benar-benar kosong, tidak ada lagi uang untuk makan hari ini. Apalagi membeli obat ibunya. Ia menatap tangannya yang menggenggam erat bekas uang yang baru saja ia lepaskan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena penyesalan, tapi karena takut. Takut tidak bisa membeli obat ibunya besok. Takut tidak bisa bekerja karena kelelahan. Takut membuat keputusan yang salah. Tapi di tengah ketakutannya, ia tetap berbisik pada dirinya sendiri. Semoga ini benar. Semoga ini menolong nyawa seseorang. Putra tidak tahu bahwa keputusan pahit yang ia ambil hari ini akan membawa takdirnya
ke arah yang mustahil ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang dirawat di balik pintu itu adalah seseorang yang bisa mengubah seluruh kehidupannya. Ia hanya tahu satu hal, ia sudah memilih kebaikan, meski harus mengorbankan segalanya. Jam di dinding ruang tunggu berdentik pelan, jarumnya bergerak lambat, tetapi bagi Putra, waktu seperti tidak bergerak sama sekali. Sudah lebih dari 2 jam sejak wanita itu dibawa ke ruang observasi. Tidak ada kabar, tidak ada yang menghampiri, tidak ada suara yang menenangkan. Hanya lampu putih yang menusuk mata dan dinginnya. AC yang membuat tubuhnya menggigil. Putra duduk dengan punggung membungkuk. Kedua tangannya saling menggenggam. Erat seakan itu satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Jaket lusuhnya terasa terlalu tipis untuk melawan hawa ruangan. Tetapi ia tetap memakainya karena itu satu-satunya pakaian yang ia punya. Ia mencoba menenangkan dada yang sesak. Uang tabungan ibu. Kata-kata itu terus menggema, menyayat hatinya setiap kali ia mengingat dompetnya yang kini hampir kosong. Ia tahu ibunya membutuhkan kontrol ulang minggu depan. Ia tahu obat terakhir di rumah sudah tinggal setengah strip. Ia tahu. Tetapi ia tetap memberikan semua yang ia punya kepada wanita asing itu. Rasanya bodoh, tetapi rasanya juga benar. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengusir perasaan bersalah. Namun, begitu ia mengangkat kepala, seorang ibu memakai kursi roda, seorang ayah yang menggendong anak sakit, sepasang suami istri yang berdoa sambil menangis, semua itu membuat dada Putra semakin sesak. Ia bukan satu-satunya yang berjuang di dunia ini. Tapi malam itu, ia merasa paling sendirian. Perawat lewat beberapa kali, tapi tidak satu pun berhenti di hadapannya. Perutnya mulai perih. Ia belum makan apapun sejak pagi, dan rasa lapar mulai menggantikan rasa cemas. Namun, ia tidak beranjak. Takut kalau dokter datang dan ia tidak ada di tempat. Di sampingnya ada mesin penjual minuman otomatis. Botol-botol dingin di dalamnya tampak menggoda. Tapi Putra hanya menatapnya kosong. Ia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli air mineral. Tangannya merogoh saku. Hanya menemukan koin 500 rupiah tak berarti. Ia mendesah panjang, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, semoga keputusan Putra tidak salah. Ia mencoba menghibur diri dengan pikiran-pikiran kecil. Kalau wanita itu baik-baik saja, tabunganku mungkin kembali. Kalau dia punya keluarga kaya, mereka pasti ganti uangku. Tapi kenyataan menghantamnya keras. Bagaimana kalau tidak ada? Bagaimana kalau dia hidup sendirian? Bagaimana kalau tidak ada yang tahu dia pingsan hari ini? Ketakutan itu tumbuh, memakan sedikit demi sedikit kekuatan mentalnya. Hampir tengah malam ketika seorang perawat akhirnya datang menghampiri. Mas Putra. Putra langsung berdiri, jantungnya berdebar kencang. Iya, Mbak, bagaimana kondisinya? Perawat itu tersenyum tipis, berusaha memberi ketenangan. Kondisi pasien sudah stabil. Dia mengalami kelelahan berat, tekanan darah turun drastis, dan kemungkinan stres. Dia butuh rawat inap 1 malam untuk observasi. Putra menunduk lega, hampir lunglai karena tegangnya menunggu. Terima kasih, Mbak, terima kasih. Tapi, perawat itu ragu sejenak untuk observasi lanjutan. Bagian administrasi bilang masih kurang sekitar 900.000. Putra terdiam, seolah dadanya kembali ditusuk. Saya usahakan besok, katanya dengan suara yang nyaris pecah. Perawat itu menatapnya penuh iba. Mas sudah melakukan banyak hal. Kalaupun tidak bisa membayar semuanya, nanti kita bantu ajukan keringanan. Yang penting, Mas istirahat dulu. Putra mengangguk, tapi tidak bergerak, karena yang sebenarnya ia butuhkan bukan istirahat, melainkan keajaiban. Malam semakin larut, rumah sakit semakin sepi. Putra tetap duduk di kursi itu, menatap kosong ke lantai putih mengkilap. Ia bahkan tidak tahu apakah esok ia bisa makan. Namun satu hal yang ia tahu, ia tidak menyesal menolong seseorang. Walau dunia terlihat kejam, hatinya menolak menjadi sama. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu ruang perawatan, wanita yang ia selamatkan itu perlahan mulai sadar. Dan tidak tahu bahwa pagi nanti, hidupnya akan berubah arah untuk selamanya. Cahaya lampu putih menusuk kelopak mata Maya, ia meringis kecil. Merasakan denyutan di pelipisnya seperti baru saja berlari tanpa henti. Perlahan, ia membuka mata, menatap langit-langit ruang rumah sakit yang asing dan terlalu terang. Di mana aku? Bisiknya lemah. Suara detak monitor jantung menyambutnya. Tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang perawat masuk dengan membawa papan catatan. Oh,
syukurlah ibu sudah sadar, katanya ramah. Bagaimana perasaannya? Maya menatap perawat itu kebingungan. Kenapa aku di sini? Perawat itu mendekat, mengecek tekanan darah. Ibu pingsan di jalan raya. Ada yang menemukan ibu dan membawa ke rumah sakit. Maya mengerutkan kening. Potongan-potongan ingatan berkelebat, rapat yang menegangkan kemarin. Email bertumpuk, rasa pening, suara klakson, langkah goyah, lalu gelap. Ada yang menemukan saya. Ya, seorang pemuda. Maya memejamkan mata, mencoba mengingat wajah pemuda itu. Namun yang muncul hanyalah suara samar. Suara laki-laki, panik, penuh kepedulian, memanggilnya berkali-kali. Siapa? Namanya, tanya Maya lirih. Namanya Putra, Bu, jawab perawat itu. Maya mencoba mengulang nama itu di dalam pikirannya. Putra, ya, terdengar familiar meski samar. Tapi ia tidak ingat wajahnya. Dia keluarga saya. Oh, bukan, dia orang yang menolong ibu. Dia membawa ibu ke rumah sakit, lalu membayar deposit awal untuk tindakan medis. Maya membuka mata lebar-lebar. Dia membayar? Perawat itu mengangguk, matanya menunjukkan rasa hormat. Ya, katanya, dia menemukan ibu pingsan dan tidak bisa meninggalkan ibu begitu saja. Dia memberikan semua uang tabungannya. Tubuh Maya kaku mendadak. Semua uang tabungannya, ulangnya pelan, seolah tidak percaya. Benar, Bu. Mas Putra bahkan menunggu sepanjang malam di ruang tunggu. Dia tidak makan, tidak tidur. Maya menahan napas. Ada sesuatu yang panas memenuhi dadanya, bukan rasa sakit, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Seorang pemuda asing, yang bahkan tidak mengenalnya, mengorbankan tabungannya demi dirinya. Di mana dia sekarang? Tanya Maya cepat, hampir memaksa. Sepertinya dia masih di ruang tunggu. Dia menolak pulang. Perawat itu tersenyum lembut. Katanya, dia cuma ingin memastikan ibu baik-baik saja. Maya menatap tangannya sendiri yang dingin di atas selimut. Kehidupannya selama ini dipenuhi rapat, angka, saham, dan orang-orang yang memakai topeng. Dunia korporat membuatnya berhati baja, tidak percaya pada siapapun, bahkan pada kebaikan. Namun malam ini, seorang pemuda miskin telah mematahkan semua dinding itu. Bawa dia masuk, kata Maya tegas namun suaranya parau. Saya ingin bertemu. Perawat itu mengangguk dan berjalan keluar. Maya menatap pantulan dirinya di kaca jendela ruangan. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, tetapi hatinya bergetar oleh sesuatu yang sangat asing. Rasa terima kasih yang begitu besar, rasa bersalah, dan rasa ingin tahu yang mendalam tentang pemuda bernama Putra. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Maya merasa tidak sendirian, dan ia tidak tahu bahwa pertemuan dengan Putra tidak hanya akan membalas kebaikan, tetapi mengubah arah hidup mereka berdua. Langkah perawat bergema pelan di lorong rumah sakit. Putra yang sejak tadi duduk dengan kepala menunduk, terlonjak kaget ketika perawat itu memanggilnya. Mas Putra. Putra segera berdiri. Iya, Mbak, bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja? Perawat itu tersenyum kecil. Ibu itu sudah sadar, dan dia ingin bertemu Mas. Jantung Putra langsung berdegup kencang. Bertemu? Saya? Ya, ayo ikut saya. Putra menelan ludah, tangannya kaku, langkahnya berat. Ia tidak pernah membayangkan ada hari di mana ia akan masuk ke kamar rawat inap yang begitu bersih dan mahal. Dindingnya berwarna putih susu, lorongnya tenang, langit-langitnya tinggi, semua tampak seperti dunia yang bukan miliknya. Ketika pintu kamar dibuka, Putra terdiam. Wanita itu yang kini ia tahu bernama Maya terbaring di tempat tidur dengan selimut rapi. Infus tertancap di lengannya. Wajahnya cantik namun lelah, dengan rambut hitam sedikit berantakan di atas bantal. Matanya mengarah langsung pada Putra, lembut, namun penuh sesuatu yang Putra tak bisa jelaskan. Perawat menutup pintu perlahan, meninggalkan mereka berdua. Maya mengamati pemuda itu dengan perasaan rumit. Bajunya lusuh, jaketnya robek sedikit di bagian lengan, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya lelah, tapi matanya jujur. Maya bahkan bisa melihat lingkar hitam di bawah mata Putra, tanda bahwa ia benar-benar tidak tidur semalaman. Dan ketika Putra menunduk gugup, Maya melihat sepatu bututnya yang sudah sobek di bagian ujung. Pemuda ini jelas bukan orang berada, namun dialah yang menyelamatkannya. Maya menelan napas pelan sebelum berbicara. Kamu, Putra? Putra mengangguk canggung. Iya, Bu, saya. Maaf, kalau saya lancang membawa ibu ke sini. Saya cuma... Kamu menyelamatkan nyawa saya, potong Maya lembut. Putra langsung menunduk,
wajahnya memerah karena bingung. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Siapapun pasti akan menolong. Maya menggeleng pelan. Tidak, Putra, tidak semua orang mau membantu orang asing. Apalagi menghabiskan uang tabungannya. Putra menegang. Ia tidak menyangka perawat menceritakan semuanya. Maafkan saya, Bu, tapi waktu itu. Ses, Maya mengangkat tangan sedikit, menghentikannya. Boleh saya tanya satu hal? Putra mengangguk. Kenapa kamu menolong saya sejauh itu? Suara Maya lirih, namun penuh rasa ingin tahu yang dalam. Kamu bahkan tidak mengenal saya. Putra terdiam lama. Ia menatap tangannya sendiri, seolah jawaban ada di sana. Ada banyak orang lewat waktu itu, tapi cuma Mbak yang jatuh. Dan saya. Putra berhenti sejenak, suaranya bergetar. Saya cuma nggak tega lihat orang kesakitan. Ibu saya juga sering sakit. Kalau beliau yang jatuh dan tidak ada yang nolong, saya nggak tahu harus bagaimana. Maya menatap Putra lama. Ada luka di suara pemuda itu. Luka yang Maya bisa rasakan, meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Terima kasih, Putra, ucap Maya dengan sungguh-sungguh. Saya berutang nyawa pada kamu. Putra menggeleng cepat. Jangan bilang begitu, Bu, saya cuma. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki berpakaian rapi asisten Maya masuk tergesa dengan wajah panik. Bu Maya, terima kasih Tuhan Anda baik-baik saja. Semua orang panik di kantor. Asisten itu berhenti mendadak saat melihat Putra. Ia mengerutkan dahi, menatap Putra dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Ini, siapa? Tanyanya tajam. Sebelum Putra sempat menjawab, Maya berkata tegas. Ini orang yang menyelamatkan saya. Asisten itu menggigit bibir. Sedikit kaget mendengar nada Maya yang berubah ketus. Oh, baik, kalau begitu. Maya menatap Putra lagi. Putra, nanti setelah saya keluar dari sini, saya ingin berbicara lebih banyak dengan kamu. Saya ingin tahu bagaimana kondisi kamu, dan saya ingin membalas kebaikanmu. Putra terbelalak. Tidak usah, Bu, saya ikhlas nolongnya, saya. Namun Maya tersenyum pelan, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, matanya terlihat hangat. Kebaikan selalu kembali, Putra, dan kali ini, biarkan saya yang mengembalikannya. Putra tercekat. Maya tidak tahu bahwa kata-katanya itu kelak akan mengubah hidup. Putra jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dan Putra tidak tahu bahwa di balik ucapan lembut itu, Maya menyimpan keputusan besar yang akan mengguncang hidupnya. 2 hari setelah Maya diizinkan pulang, Putra kembali ke rutinitas kerasnya. Kontrakan kecil itu terasa lebih pengap dari biasanya. Ibunya batuk hampir sepanjang malam, membuat Putra terjaga sambil memijat punggungnya. Put, kamu kelihatan capek. Gak usah kerja dulu, kata ibunya pelan. Putra tersenyum kecil, meski matanya merah karena lelah dan kurang tidur. Kalau Putra nggak kerja, kita makan apa, Bu? Ibunya terdiam, menatap anaknya dengan rasa bersalah yang dalam. Tabungan mereka sudah habis. Yang tersisa hanya beberapa lembar ribuan di laci kecil dapur. Dan Putra belum menemukan kerja tetap. Hidup kembali terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Pagi itu, Putra keluar rumah lebih awal. Ia berniat mencari pekerjaan di bengkel lain, atau mungkin jadi kuli bangunan harian. Apapun yang bisa memberinya upah hari itu. Ia baru melangkah beberapa meter ketika suara klakson pelan terdengar di depan. Gang sempit tempat tinggalnya. Sebuah mobil hitam mewah berhenti. Kacanya perlahan turun. Putra membeku. Di dalamnya, duduk seorang wanita dengan kacamata hitam dan pakaian formal yang elegan Maya. Namun wajah Maya jelas menunjukkan bahwa ia tidak datang sebagai seorang CEO. Ia datang sebagai seseorang yang menepati janji. Putra, panggil Maya lembut dari dalam mobil. Putra terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Warga sekitar bahkan berhenti untuk melihat. Heran ada mobil mahal masuk ke gang sesempit itu. Maya membuka pintu dan turun. Tidak memedulikan hak tinggi sepatunya yang hampir menyentuh genangan air. Kamu mau kemana? Tanya Maya. Saya mau nyari kerja harian, Bu, jawab Putra gugup. Maya menghela napas, menatap pemuda itu dengan mata yang penuh empati. Boleh saya bicara sebentar dengan kamu dan ibu kamu? Putra langsung kaget. Dengan ibu saya, Bu, ini gangnya sempit, kontrakannya kecil. Tidak apa-apa, potong Maya lembut. Saya yang ingin datang. Putra tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan berjalan memandu Maya melewati gang sempit. Warga sekitar terus memperhatikan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mengira Maya pejabat, ada yang mengira artis. Tapi Maya tidak peduli.
Tatapannya hanya pada pintu kontrakan kecil tempat Putra tinggal. Saat masuk, Maya melihat kondisi ruangan. Dindingnya lembab, atapnya bocor, lantainya dingin dan retak. Di sudut, seorang wanita tua ibu Putra terbaring di kasur tipis. "Bu, ini ibu Maya, orang yang Putra tolong itu," ucap Putra pelan. Ibu Putra berusaha bangun, wajahnya pucat namun tersenyum sopan. "Aduh, maaf kontrakan kami berantakan, Bu." Maya langsung menghampiri dan menahan tangan ibu Putra dengan lembut. "Tidak, Bu, saya yang justru harus berterima kasih. Anak ibu sudah menyelamatkan hidup saya." Mata ibu Putra berkaca-kaca. "Putra itu memang begitu, Bu," hatinya lembut. "Tapi saya malu. Dia sampai pakai tabungan obat saya untuk nolong orang lain." Putra menunduk dalam-dalam. "Bu, jangan ngomong begitu." Maya menarik napas dalam. Saat itulah ia membuat keputusan besar yang sejak awal mengganggunya. "Bu," ucap Maya pelan, "izinkan saya membantu." Putra mendongak cepat. "Bu Maya, tidak usah. Saya nolong karena ikhlas. Ibu tidak perlu balas apapun." Maya menggeleng. "Kebaikan harus kembali. Putra, dan saya tidak akan pura-pura tidak tahu setelah melihat kondisi kalian." Maya membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map, dan memberikannya pada Putra. "Apa ini?" tanya Raka bingung. "Membayar kembali uang tabunganmu 2 kali lipat." Putra menolak langsung. "Bu, saya nggak bisa terima. Tolong dengarkan dulu," potong Maya. Ia mengeluarkan dokumen kedua. "Ini surat jaminan pengobatan untuk ibu kamu. Mulai hari ini, semua biaya kontrol, obat, dan perawatan akan saya tanggung." Ibu Putra langsung menutup mulutnya, menangis tanpa suara. "Bu, tidak perlu sejauh ini. Kami tidak ingin menyusahkan." Maya tersenyum penuh ketulusan. "Tidak ada yang menyusahkan. Putra menolong saya tanpa pamrih. Sekarang giliran saya." Dokumen ketiga keluar dari tas Maya. "Dan ini surat penerimaan kerja. Putra, saya ingin kamu bekerja di perusahaan saya." Putra terbelalak, wajahnya pucat. "Bu, saya tidak punya pendidikan tinggi. Saya tidak bisa komputer, saya." "Kamu punya sesuatu yang lebih sulit dicari dibanding gelar, Putra." Maya menatapnya dalam-dalam. "Kamu punya hati, dan saya butuh orang jujur seperti kamu." Putra tidak bisa menahan air matanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ibu Putra pun ikut menangis, menatap anaknya dengan bangga dan lega. Maya berdiri, menatap dua orang itu dengan rasa haru yang menghangatkan dadanya. Inilah balasan terbaik yang bisa ia berikan. Dan meski ia tidak mengatakannya, di dalam hati Maya tahu, pertemuannya dengan Putra bukan sekadar kebetulan. Itu adalah titik balik bagi hidup Putra, bagi hidup ibunya, dan mungkin bagi hidup Maya sendiri. Seminggu setelah Maya datang ke kontrakannya, hidup Putra berubah drastis lebih cepat daripada yang bisa ia fahami. Ia kini bekerja di perusahaan Maya sebagai staf operasional. Bukan posisi tinggi, tetapi gajinya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Yang paling membuatnya terharu adalah saat ia melihat ibunya bisa pergi kontrol ke rumah sakit tanpa harus memikirkan biaya. Namun perubahan terbesar bukanlah uang atau pekerjaannya. Perubahan terbesar adalah Maya, sosok yang dulu hanya ia temui. Kebetulan saat kecelakaan kini menjadi bagian penting dari hari-harinya. Pagi itu, Putra berdiri di depan gedung perusahaan tinggi, megah, dan penuh cermin sesuatu yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Ia masih tidak terbiasa memakai kemeja rapi. Setiap kali memandang refleksi dirinya di kaca lift, ia selalu merasa seperti sedang meminjam baju orang lain. Saat ia hendak masuk ke ruangannya, seseorang memanggil, "Putra." Putra langsung menoleh. Maya berjalan menuju dirinya. Penampilannya elegan seperti biasa, namun dengan senyum yang lebih hangat dari sebelumnya. "Bu Maya, ada yang bisa saya bantu?" tanya Putra sopan. Maya tertawa kecil. "Berapa kali saya harus bilang, di kantor panggil saya Ibu Maya, tapi kalau kita tidak sedang bekerja, cukup Maya saja." Putra langsung gugup. "Oh, iya, Bu Maya." Maya mengangguk puas. "Bagus." Ia kemudian berdiri di samping Putra, menatap aktivitas kantor yang sibuk. "Aku sudah lihat laporan kerja kamu. Kamu cepat belajar. Bahkan beberapa staf senior memuji kamu." Putra menunduk sedikit, pipinya memanas. "Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik." "Kamu sudah lebih dari itu," jawab Maya pelan, namun tulus. Ada keheningan sejenak, keheningan yang tidak canggung, justru menenangkan. Maya lalu menghela napas dan menatap Putra dengan ragu-ragu sesuatu yang jarang ia tunjukkan. "Aku ingin minta sesuatu."
Silakan, aku ingin mengenal kamu lebih baik, ucap Maya jujur. Putra terpaku. Maya tersenyum tipis, matanya redup namun hangat. Kita bertemu dalam keadaan kacau. Kamu nolong aku tanpa pamrih. Kamu bahkan pakai uang tabungan yang harusnya kamu pakai buat makan dan obat ibumu. Buat aku, orang seperti kamu tidak muncul dua kali dalam hidup. Putra tidak tahu harus menjawab apa. Suaranya seakan tersangkut di tenggorokan. Maya melanjutkan, lebih pelan. Putra, bolehkah kita berteman lebih dekat? Tidak sebagai bos dan karyawan, tapi sebagai dua orang yang saling menghargai. Hati Putra berdebar kencang. Ia tidak pernah memikirkan hal seperti ini. Maya terlalu jauh dari dunianya. Wanita itu kaya, cantik, cerdas, punya segalanya sementara ia hanya pemuda yang bertahun-tahun berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Tapi mata Maya tidak berbohong. Ia benar-benar tulus. Putra menelan ludah, dan dengan suara bergetar ia menjawab, "Boleh, Maya. Saya juga ingin mengenal kamu lebih baik." Maya tersenyum-senyum yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun selain Putra. Senyum yang lembut, lega, dan seakan menghapus jarak sosial yang pernah memisahkan mereka. "Terima kasih," bisiknya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka perlahan berubah. Maya sering mengundang Putra makan siang bersama. Terkadang ia mengantar Putra pulang hanya untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Ibu Putra pun semakin membaik karena pengobatan rutin yang kini terjamin. Setiap kali Maya datang, ia menyambutnya seperti anak sendiri. Dan Putra, untuk pertama kalinya sejak kecil, hidupnya tidak lagi dipenuhi rasa takut akan keesokan hari. Ia mulai punya mimpi, ia mulai punya tujuan, dan tanpa ia sadari, ia mulai punya seseorang yang membuat dunia terasa tidak lagi sepi. Suatu sore, saat matahari tenggelam, Maya berdiri di depan kontrakan. Putra, ia menatap rumah kecil itu dengan senyum lembut. Putra keluar, menutup pintu perlahan agar tidak membangunkan ibunya. "Maya, ada apa? Kamu kelihatan serius." Maya menatapnya lama. Angin sore meniup rambutnya, membuat suasana terasa lembut. "Aku cuma ingin bilang satu hal," ucapnya perlahan. "Apa?" Maya mendekat satu langkah. "Terima kasih, sudah mengubah hidupku." Putra terdiam, lalu ia membalas dengan suara lirih. "Kamu juga mengubah hidup saya." Keduanya berdiri dalam diam, namun diam yang penuh arti. Tidak ada janji muluk, tidak ada pernyataan cinta yang terburu-buru. Hanya dua hati yang saling menemukan tempatnya. Perjalanan mereka baru dimulai. Tidak sempurna, tidak mudah, tapi nyata. Dan itulah awal baru mereka